Halo Bandung, apa kabar wargi Sedayana? Selamat datang di Expos Bandung, tempat di mana cerita kota, kabar hangat, dan suara warga jadi satu dalam alunan frekuensi yang bikin betah. Barang saya Ali, kita bakal nemenin kamu dengan berita ringan tapi penting, obrolan santai tapi berbobot, dan tentu saja update terkini seputar Bandung tercinta. Mau kamu lagi di warung kopi, di jalan pakai motor, atau lagi santai di taman, Expos Bandung selalu siap jadi teman dengar kamu. Yuk kita mulai harinya bareng-bareng. Ini dia Expos Bandung. Ngabandungan Bandung, tiletik ngepi kagede. Halo wargi Bandung, Sedayana, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat terus. Nah, ngomongin soal semangat nih ya. Hari ini pas banget genap 100 hari sejak Farhan dan Edwin resmi menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Bandung. Waktu cepat berlalu ya, tapi gimana dengan kerja-kerja nyata mereka? Kalau kita flashback ke masa kampanye, banyak banget janji yang disampaikan. Mulai dari atasi macet, beresin urusan sampah, sampai bikin birokrasi jadi lebih cepat dan gak ribet. Tapi sekarang, setelah 100 hari berlalu, jujur aja gitu ya, sebagian warga mulai bertanya-tanya, mana ya program-program yang dijanjikan waktu itu gitu. Karena sejauh ini yang terasa baru sebatas kegiatan seremoni dan penyusunan rencana, belum kelihatan gebrakan besar yang bisa bikin warga bilang, wah ini mah keren. Belum ada yang bisa bikin warga bilang gitu. Bukan berarti kita harus buru-buru menilai, ya tapi wajar aja kalau masyarakat pengen lihat bukti konkret. Soalnya kita semua berharap Bandung bisa lebih nyaman, bersih, dan tertata. Kalau terus-terusan di tahap pemanasan, bisa-bisa waktu 5 tahun kepemimpinan habis cuma buat nyusun strategi. Jadi harapannya setelah 100 hari ini kerja nyatanya mulai kelihatan dan perubahan bisa langsung dirasain sama warga Bandung. Jangan sampai janji-janji tinggal jadi cerita pemilu tapi nggak pernah muncul di dunia nyata. So, kita tunggu bareng-bareng ya wargi Bandung, dan seperti biasa Expos Bandung bakal terus ngikutin dan ngabarin perkembangan terbarunya buat kamu. Nah, untuk berita terkini Bandung di siang hari ini adalah ya itu gitu. Cuman pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian, pasti selalu ditemuin oleh narasumber. Dan narasumbernya itu adalah juniorku, adekku, yaitu siapa? Halo teman-teman warga Bandung, perkenalkan aku Gani Fauzan. Aku mahasiswa dari FH Unpas yang hari ini bakal nemenin teman-teman warga Bandung buat sedikitnya membahas bagaimana sih keadaan kota Bandung yang tadi udah disampaikan sama Bang Ali begitu. Ya. Gimana tanggapannya gini? Ya, perihal apa yang tadi sudah dibahas begitu ya, teman-teman. Kalau melihat bagaimana kinerja dari Kang Farhan dan Kang Erwin hari ini, memang nggak bisa juga kita lihat sebagai satu konkret yang bisa dirasakan oleh teman-teman warga Bandung begitu. Betul. Karena kalau memang kita lihat selama pilkada kemarin kan banyak bagaimana Kang Farhan, Kang Erwin juga coba untuk menyebutkan solusi-solusi untuk permasalahan di kota Bandung. Betul. Baik secara kemacetan kota Bandung, tata kota Bandung, kemudian bagaimana pengatasan permasalahan sampah yang sempat nih kan kita juga tahu bagaimana Bandung darurat sampah di waktu itu begitu. Iya. Nah juga tapi per hari ini kan juga kita belum bisa lihat apa sih yang memang jadi solusi dari Kang Farhan dan Kang Erwin selama 100 hari kerja ini. Kalau memang itu sebatas janji politik ataupun kampanye, ya nggak bagus juga sebetulnya buat warga Bandung. Tapi kan harapannya memang teman-teman warga Bandung bisa merasakan nih dampak dari kepemimpinan wali kota hari ini. Iya, karena kan ya masyarakat butuh gitu kan. Ya. Butuh merasakan dampak yang ya Farhan dan Erwin ini gitu. Nah sebelum jauh kita ngobrol ke sana nih, dan karena ya dan itu orang Bandung asli kan. Betul. Orang Bandung asli. Kelahiran tahun? Aku kelahiran tahun 2002 Kang. 2002? Betul. Berarti sekarang umur 22 ya? Ya, berjalan ke 23 sekarang. Jalan ke 23, iya benar-benar. Berarti gede di Bandung? Lahir dan besar di Bandung. Selama 23 tahun jadi wargi Bandung asli. Wargi Bandung. Wargi Bandung asli. Wargi Bandung asli. Nah sekarang di umur sekarang masih kuliah atau gimana nih? Masih kuliah Kang. Kebetulan tadi saya kuliah di FH Unpas. Di Unpas. Ya, di Hukum Unpas. Nah, kenapa sih dari sekian banyak kampus di Bandung gitu? Ini yang ngomong-ngomong soal kuliah gitu ya. Banyak kampus gitu. Kenapa milih Unpas? Karena kalau secara sebenarnya mah Kang nggak keterima di negeri. Cuma memang kenapa akhirnya juga jatuh pilihannya ke Unpas? Karena
melihat bagaimana sejarah Unpas sendiri, Betul. pun juga bagaimana kualitas secara akreditasi di Fakultas Hukumnya, karena kan juga bercita-cita jadi seorang profesional nih di bidang hukum. Ketika memang melihat di Fakultas Hukum Unpas, ya harapannya bisa menjadi seorang mahasiswa yang nantinya bisa menjadi seorang profesional yang andal begitu. Ini siap keren. Ya karena ya banyak orang mah ya pengen kuliah gitu kan, karena bisa ke swasta itu karena ada insiden-insiden tadi kan, Ya, terima betul. di negeri gitu. Ya. Lalu kemudian udahlah pilihan terakhirnya ya swasta gitu Unpas. Nah kenapa ambil hukum lah, Fakultas Hukum? Karena memang dulu waktu masa SMA kan, ya kita mungkin sama-sama tahu bagaimana keadaan hukum di Indonesia. Ini keren kan. Mungkin ya dari nggak hari ini doang gitu kita melihat ketidakadilan, ketidakpastian, dan mungkin ketidakbermanfaatan hukum di Indonesia begitu kan. Iya. Ketika dulu melihat banyak berita, nonton berita di TV begitu, Iya. ada keinginan buat bisa nggak sih kalau aku gitu jadi seorang penegak hukumnya yang bisa merubah tadi Iya. keadaan penegakan hukum di Indonesia, sistem hukum yang ada di Indonesia. Coba untuk pada akhirnya menjatuhkan pilihan hatinya tuh ke Fakultas Hukum, karena bercita-cita memang ada harapan besar bahwa GAN itu bisa ngerubah. Cuman ya memang harapan dan cita-cita akan selalu beriringan dengan usaha yang hari ini aku jalanin sih. Ini keren. Quotes of the day ya. maksudnya. Iya betul. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini gitu. Aduh, milih Fakultas Hukum gara-gara Iya. cerita tersebut gitu. Enggak nih lah kegiatan sekarang berarti semester 8 kan? Ya semester 8 Kang. Kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa ngapain sih? Karena memang sudah di akhir-akhir periode akademik, Ya, umur Bang, udah sekarang- mulai pendek ya? umur udah mulai Iya. pendek, sebentar lagi kan. Lagi fokus skripsian sih kan sekarang. Fokus skripsian, tugas akhir, coba untuk mengejar kelulusan, menata setelah lulus seperti apa, ya bareng sama teman-teman yang lain lah di kampus. Iya. Bahkan repot juga, semisal kita hari ini udah di semester 8, tapi masih fokus dalam hal-hal yang secara idealnya mahasiswa nggak coba kita kejar juga akademiknya kan juga Iya, benar. bahaya gitu. Bahaya ya. Bahaya. Pasti bahaya. Aduh. Nah, kan itu kan di semester akhir gitu. Karena fokusnya pasti ke sana gitu semuanya kalau semester akhir. Ini sebelum masuk semester akhir lah apa kegiatannya? Kalau dulu sempet aku aktif di organisasi juga Kang. Aktif organisasi. Ya, aku memang Organisasi apa tuh? aku di organisasi intrakampus sama ekstrakampus aktif. Oh, iya. Sampai hari ini mungkin kalau di ekstrakampus karena sebelum masuk ke semester 8 waktu di semester 5 aku sempat nyalonin jadi ketua BEM dulu. Oh dulu tuh. Ya, pencalonan Tahun berapa itu tuh tepatnya? 2023. Berarti baru semester 5 waktu itu. Semester 5 ya, bulan September. Jadi waktu semester ganjil waktu itu untuk kemudian memastikan diri dan memantapkan diri, karena tadi kan punya harapan untuk bisa menciptakan perubahan kan. benar. Coba buat di lingkup terkecil dulu deh, coba di fakultas dulu kan. Keren. Makanya aku coba untuk pada akhirnya memberanikan diri, dan alhamdulillahnya puji Tuhan didukung sama teman-teman, sama Tuhan, sama semesta yang ada per hari itu. Aduh. Jadi Puitis. ya itulah waktu itu diberikan kesempatan untuk menjabat, diberikan amanah sama teman-teman mahasiswa FH Unpas untuk memimpin selama satu periode sampai tahun 2024. Oh, sampai dari tahun 2023. Iya betul. Selain itu juga aku sebenarnya aktif juga kan di organisasi ekstra kampus di GMNI. Aku aktif di Komisariat Unpas hari ini. Iya. Mungkin kalau di GMNI di komisariat mulai dari tahun 2023 juga, tapi di awal tahunnya awal tahun 2023 di bulan Februari ikut agenda penerimaannya PPAB waktu itu, Iya. dan akhirnya jadi anggota sampai hari ini. Pun kalau mungkin kemarin sempat juga ikut KTD Iya. di Jakarta, Iya, jadi iya. aktif di komisariat sampai hari ini kan gitu. Tapi dulu SMA SMK. SMA Kang. SMA ngambil? Ya, ngambil jurusan IPA sebetulnya. Jurusan IPA. Iya, jadi kalau memang dibilang sama teman-teman yang lain pindah haluan banget yang Bener. dari IPA ke Hukum. ke sosum. Karena agak random juga tuh. Agak rendah memang. Waktu itu memang waktu pemilihan negeri itu ngambilnya perhutanan sama pertanian. Oh, iya. Cuman karena memang perhutanan pertaniannya nggak keterima, akhirnya di tes coba untuk ujian mandiri, coba untuk masuk ke swasta, tetap memastikan diri untuk hukum. Karena dulu mungkin biasa kan pandangan orang tua mungkin ya, Iya. katanya sayang gitu kuliah SMA 3 tahun IPA, tiba-tiba di akhir UTBK ngambil sosum buat masuk ke hukum, katanya buat apa juga kamu. Karena aku juga waduh ya juga lah coba dulu lah gitu kan. Coba dulu ya. Dulu memang nggak bisa terlalu
memiliki pendirian lah, karena kan masih dalam cengkraman orang tua juga kan ketika pilihan-pilihan dulu. Terus dari SMA IPA lanjut kuliah hukum, terus mau nyalonin jadi ketua BEM. Kenapa tuh pengen nyalonin jadi ketua BEM? Karena sempat kan dulu tuh aku waktu masuk jadi mahasiswa, dari siswa ke mahasiswa dulu kan kayak lihat di TV berita mahasiswa ada demonstrasi kan atas isu-isu yang ada gitu kan. Terus juga secara sejarah kan kita udah tahu mungkin Budi Utomo dulu dibuat sama teman-teman mahasiswa juga. Oh berarti kan secara pandangan wah mahasiswa ini keren gitu. Waktu siswa kan. Iya. Waktu siswa mahasiswa ini keren nih. Maha dari segala maha. Itu kan. Dari segala maha. Ya akhirnya waktu masuk ke ruang lingkup mahasiswa di Eva Unpas ada beberapa hal yang pada akhirnya kok nggak sesuai sama yang diekspektasiin di awal. Ini. Nah, kenapa tuh? Makanya waktu kemudian masuk jadi seorang mahasiswa, mulai aktif jadi seorang mahasiswa, yang katanya mahasiswa Gandung akan diskusi, kemudian aware terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitarnya. Tapi waktu masuk, ya enggak secara mayoritas seperti itu. Memang pada akhirnya golongan yang aku harapkan di awal tuh malah jadi golongan minoritas. Dari yang mulai mahasiswa yang masuk aktif lah begitu ya. Aktif itu dalam artian yang mereka secara diskusinya senang begitu kan, pun juga aware terhadap isu-isu sosial dan politik yang ada di sekitaran mereka, hukum dan segala macamnya. Itu malah jadi golongan minoritas kan ternyata di kampus. Makanya waktu itu bersama dengan teman-teman aku coba punya cita-cita tadi kan, untuk bisa nggak sih Gani tadi merubah hal yang tadi dalam usahanya, yang pas usaha konkretnya tadi untuk mencalonkan ketua BEM. Pada akhirnya keresahan tadi aku bawa saat pencalonan ketua BEM dan alhamdulillah terpilih. Memang nggak ya, dan akhirnya coba aku untuk upayakan hal tersebut terubah, walaupun memang dalam waktu yang 1 tahun itu mungkin dalam perjalanannya nggak sesempurna apa yang aku bayangin di awal, cuman sebagai upaya awal, langkah kecil awal aku begitu dengan teman-teman yang lain, harapannya bisa jadi langkah besar di kemudian hari. Iya benar. Gitu. Langkah kecil menuju langkah kecil untuk langkah yang besar. Untuk langkah yang besar. Gitu. Tapi itu nyalonin jadi ketua BEM fakultas tuh udah masuk organ ekstra gitu atau belum? Udah waktu itu. Jadi aku tuh pencalonan di bulan September akhir. Aku masuk ke GMN itu di bulan Februari. Jadi 6 bulan atau 8 bulan sebelum itu dari PPB itu. Cuman memang secara dari awal aku udah aktif diskusi juga sama teman-teman GMNI juga waktu itu. Karena per hari itu memang kenal dan juga dekatnya sama teman-teman GMNI, pun juga nggak juga menutup kemungkinan buat diskusi sama teman-teman dari organisasi yang lain begitu kan. Nah, tetap terbuka untuk kita, namanya juga ilmu orang datang dari mana aja gitu. Benar. Tapi dari kenapa bisa kepikiran gitu kan mau masuk organisasi eksternal gitu atau masuk organisasi internal gitu? Oke. Dari sekian banyak mahasiswa yang ya kita tahu sendiri lah ya, betul, tingkat kepekaan terhadap organisasi itu kan kurang, ketertarikannya bahkan kurang juga. Nah dari semua kejadian itu kenapa Gani tiba-tiba gua kayaknya masuk organisasi ini gitu? Oke. Nah kalau tadi di awal kan punya cita-cita untuk harapannya merubah ruang lingkup mahasiswa di Eva Unpas ya Kang. Di sana nggak bisa juga aku langsung tanpa pembekalan yang baik, tanpa pembekalan yang cukup langsung untuk kemudian memberikan dampak dan perubahan. Makanya ketika waktu hari itu melihat organisasi yang bisa membekali Gani secara individu begitu, secara pemahaman dan pengalaman, akhirnya kenapa juga memilih GMNI karena sempat kemudian Gani pun di awal juga mengkomparasikan kan terhadap apa yang menjadi arah gerak organisasi yang ada di Eva Unpas begitu kan. Secara dasar mereka berpikir bagaimana kemudian tujuan mereka secara organisasi. Nah akhirnya yang memang secara kesesuaian dengan Ganinya, sesuai dengan preferensi Gani pun punya concern di dalam hal yang sama begitu. Pun juga ketika melihat diskusi dengan teman-teman GMNI, karena kan di GMNI Unpas itu nggak cuma hukum doang Kang, pun ketika datang ke sekretariatnya nggak berasal dari teman-teman hukum aja begitu. Jadi ketika diskusi Gani bisa dapat pengetahuan tentang ekonomi, pengetahuan tentang ilmu politik, ilmu sosial, pun juga bahkan sampai ranah-ranah yang bukan sosum pun dalam ilmu eksak begitu bisa Gani dapatkan begitu. Nah disitulah Gani akhirnya memilih untuk masuk di GMNI untuk kemudian tujuannya untuk pembekalan Gani secara individu
pengalaman dan pemahaman ini bisa lebih luas lagi. Dan akhirnya coba Gani, apa yang Gani ketahui dan Gani pelajari selama di GMNI tadi, coba Gani tuangkan dan ejawantahkan di lingkungan kampus melalui pencalonan ketua BEM tadi lah. Oh iya. Kayak gitu sih. Sampai kemudian terpilih ini. Ya, Tapi sempat ada kaget gitu. Maksudnya tiba-tiba, kok aku bisa gitu jadi ketua BEM gitu. kaget ada Kang sempat. Kaget, Karena kan kita juga nggak ada yang tahu menang atau kalahnya Kang. Cuman memang semua itu bisa kita siapkan kan. Jadi ketika memang awal masuk itu Kang ceritanya dari sebelum PKKMB Kang. Sebelum PKKMB itu aku udah mulai coba untuk mempersiapkan secara ruang lingkup pertemanan aku yang nggak cuma itu aja, coba untuk memperluas tadi. Akhirnya bisa mempersiapkan tadi dari jauh-jauh hari sampai kemudian masuk dalam pemilihan tadi. Ya aku udah coba untuk mempersiapkan selama 2 tahun lah kurang lebihnya. Iya. Jadi untuk kemudian kagetnya sih pasti ada, cuman untuk kenapa bisa menang ya karena mungkin persiapan dari aku dan juga mungkin teman-teman yang lain juga gitu sih Kang. Tapi setelah kemudian terpilih jadi ketua BEM tuh, apa sih yang dirasain gitu? Ya, kalau jadi ketua BEM kan otomatis punya struktural. Ya. Gimana tuh rasanya tuh? Dari karena kan sebelum jadi ketua BEM, jadi struktural BEM juga Ya, kan? sebelum jadi Pasti anggota ada BEM juga. komparasi Ya, kan? ya. Tiba-tiba jadi ketua. Betul. Apa tuh perbedaannya tuh? Yang paling pasti sih kita jadi punya kewenangan Kang. Oh iya. Jadi kalau kemudian waktu jadi struktural sebatas anggota kan kita hanya menjalankan apa yang kemudian diamankan oleh ketua sebelumnya. Iya. Dan terbatas dalam ruang lingkup ide yang mungkin sempat kita pikirkan cuman nggak bisa kita aktualisasikan gitu kan. Cuman ketika menjabat ketua BEM apa sih yang bisa didapatkan dan juga dirasakan waktu itu selama fase kepemimpinan ya pengalaman kepemimpinan aku dapatkan begitu kan. Akhirnya bisa langsung praktik begitu bagaimana rasanya menjadi seorang pemimpin dan kemudian bagaimana mengaktualisasikan ide-ide yang sebelumnya pernah aku bayangin gitu. Iya. Apa yang aku terapkan, upaya-upaya apa yang aku lakukan, akhirnya bisa aku lakukan karena tadi punya kewenangan tadi dan semua hal tadi yang aku jalankan memang ada beberapa hal yang berhasil, ada juga beberapa hal yang belum berhasil lah mungkin. Kalau ditanyakan tadi perihal itu ya ada kewenangan yang akhirnya aku juga punya untuk mengaktualisasikan ide-ide aku sih. Iya. Karena Gani ya seperti kita tahu tadi lah kita jelasin dari organisasi eksternal gitu, terus kemudian di internal. Gani juga kan selain mantan ketua BEM gitu kan dulu aktivis juga kan. Ayo aktif terus kantong TV. Betul, repot memang. Betul. Sering berarti dulu aksi itu demo-demo. Ya demo-demo lah kan sempat. Demo-demo. Aksi. Tapi terakhir ikut aksi gitu. Kalau ada aksi atau apa gitu. Terakhir waktu ini revisi undang-undang TNI mungkin. Oh yang itu. terakhir ya. Ya aksi. Seru juga. Kalau dibilang seru mah ya serunya kalau seru cuman chaos memang seru. cuman kalau memang serunya dikatakan ini demonstrasi yang berhasil atau enggak ya enggak juga sebenarnya maka karena itu juga disahkan juga undang-undang itu Iya Rempak juga sebenarnya. Benar. Tapi fun fact-nya Gani itu selain aktivis, selain ketua BEM, dia juga aktif di Karang Taruna. Betul gak? Betul. Kenapa tuh? Jadi Karang Taruna dulu, pasti Karang Taruna dulu ya. Karang Taruna dulu. Boleh nggak ceritain sedikit itu? Kalau dulu sebetulnya kan kalau Karang Taruna mungkin kita dulu waktu 17-an lah mungkin kan ya. Iya. Suka di RW masing-masing gitu kan. Iya. 17-an. Terus akhirnya kenapa milih aktif juga di Karang Taruna hari ini di kecamatan kan kebetulan. Iya. Nah di sana juga sebetulnya karena tadi apa yang punya harapan untuk merubah satu keadaan yang ada di masyarakat, coba untuk lebih bisa touch in di ruang lingkup sekitar lah karena kan domisili di Margahayu, di Kecamatan Antasari. Nah akhirnya coba untuk kemudian merubah tadi ya melalui organisasi Karang Taruna yang ada di Kecamatan Antasari. Dan sebetulnya kan juga kemarin di bagian kesejahteraan sosial dan juga advokasi dan penyuluh hukum. Jadi kan coba untuk melakukan tadi lah perubahannya di bidang-bidang tersebut yang memang dan juga concern di hal itu. Betul. Aktif juga Karang Taruna, keren. Rencana setelah lulus kuliah ngapain? Kalau untuk setelah kuliah memang hari ini coba untuk menata masa depannya gitu ya. Setelah lulusannya seperti apa? Rencananya mau coba untuk menjadi seorang profesional.
Ngebangun mimpi lah ya. Ya, Kenapa nggak tidur kalau mau ngebangun mimpi? Memang kalau kalau tidur akhirnya bukan membangun mimpi, tapi ketiduran terus. Mimpi terus akhirnya kan nggak jadi nyata. Iya. Lagi menata lah. Lagi menata, coba untuk mempersiapkan tadi, coba untuk nanti mungkin sudah lulus mau ngambil pelatihan khusus profesi advokat, nanti PKPA dulu mungkin untuk menjadi seorang profesional, pun juga akan melanjutkan jenjang pendidikan ke S2. Harapannya bisa lebih menambah wawasan dan juga lebih bisa berdampak dan bermanfaat lah untuk teman-teman yang ada di sekitar gitu. Kalau S2 emang niatan mau kuliah di mana tuh? Mau di Bandung lagi kayaknya. Di Bandung Iya, di Bandung lagi, di Unpad kayaknya. Di Unpad. Iya. Ya. Oh mau nerusin di sana? Mau nerusin di sana. Gani. Tapi seru sih ngomongin masa kuliah tuh. Betul. Ya nggak bakal habis-habis kalau ngomongin masa kuliah tuh. Nah buat kawan-kawan di sini mungkin yang ya lagi mendengarkan cerita kita hari ini ya mungkin ada yang kenal sama Gani atau enggak gitu kan. Mungkin ada yang tahu sisi busuknya Gani ini kan, sisi busuk. Aduh, sekarang kegiatan apa? Karena kan udah beres berbem. Aktif di game ini aja kan. Aktif di game itu. Ya. Terus. Ketua juga kan? Ya, PLT kan. PLT. Ya. Keren. Terus jadi ketua ya? Kan memang diamani sama teman-teman yang lain. Oh iya. Berarti bukan keinginan sendiri. Keinginan teman-teman, keinginan yang dipimpin gitu. Oh, keinginan yang dipimpin. Seru. Kan kata Soekarno juga gitu, pemimpin mah kan harus menyimpulkan apa yang menjadi kepentingan yang dipimpin. Wih, keren. Terus Soekarno, kalau menurut Gani? Percaya juga kan hal itu. Aduh. Nah, tadi kan panjang lebar gitu ngomongin ya masa kuliah gitu terus ini. Nah, pasti kan kadang kita sebagai manusia tuh ngerasa jenuh kan kalau misalkan diam di zona nyaman itu terus gitu. Nah, ada gak kalau bahasa sekarang tuh stress release lah. Oke. Karena pasti ada stresnya kan kalau apalagi bukan satu orang dua orang ya kan yang ngurusi gitu perhatiin banyak. Apa tuh ngapain tuh kalau lagi stres? Lagi stres, coba kalau untuk waktu yang singkat sih kita coba main game. Main game itu yang seenggaknya bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja lah kalau main game. Tapi kalau memang benar-benar stress release, biasanya pulang ke kampung halaman sih Kak. Pulang emang di mana kampung halaman? Di Ciamis. Sama dong. Oh sama. Aku di Ciamis juga ya. Iya, sama. Ya, aku di Ciamis sekarang. Pulang kampung halaman. Kalau kata orang sana, herang panon ti istri. Ini herang panon ti istri. Jadi menjernihkan mata, mendinginkan telinga dari hiruk pikuknya kota, begitu kan di kota Bandung. Coba untuk pulang ke kampung halaman untuk stress relief tadi kan. Stress release. Iya. Stress release ya. Iya. Tapi di sini juga kadang suka karena kan nggak mungkin kalau lagi stres terus ke kampung halaman. Jauh juga emangnya. Betul kan? Jauh juga emang dari Bandung ke Ciamis. Nah, selain itulah me time-nya ngapain tuh? Me time-nya memang diem di kamar nonton series atau movie mungkin, terus kalau juga itu ya paling main sama teman-teman yang ada, cuman nggak ngomongin organisasi juga sebenarnya. Karena kan capek kita terus ngomongin. Jadi paling main kemana, kita coba liburan, kita healing. Short escape gitu kan. Ini. Short escape deh kemana. Keren. Aduh, Bandung tuh sekarang lagi sering-seringnya hujan. Betul. Ya. Hati-hati kalau di jalan. Nanti kehujanan. Basah lagi. Banyak orang baru pakai jas hujan. Iya. Ya, dikresekin. Aduh. Kita udah mau masuk 30 menit. Nah, kalau di sini tuh suka ada ya cukup random sih aku bilangnya gitu. Untuk di Gani tahun 2030 lah. 2030 ya? Iya. 5 tahun ke depan berarti jatuhnya. Coba Gani ngomong ke Gani tahun 2030 lah. Jadi Dan misalkan kamu tuh gini. 2030 Iya, Gani ngomong ke Gani yang di 2030. Kamu keren. Kamu keren. Aja. Maksudnya nggak ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Kalau pesan-pesan yang disampaikan mungkin pasti kan
banyak dengan penyesalan lah. Kalau ngomong ke 2030 mah, Iya, kenapa sih kan kamu dulu nggak ini, kenapa sih kan kamu dulu nggak Iya, ini? Cuman iya. kan akhirnya Gani di 2030 udah jadi Gani yang di 2030. Iya. Setelah banyak penyesalan dan kemudian perjalanan yang dilakukan si Gani nanti di 2030, Iya. dia keren. Dia keren. Dia Iya. keren. Kalau Gani lah mikirnya Gani 2030 tuh lagi ngapain lah sekarang, atau sudah berprofesi atau apa gitu. Gani di 2030 kayaknya lagi berprofesi dan lagi memberikan kebermanfaatan. Kebermanfaatan. Iya. Di Gani 2030. Gani 2030. Itu untuk Gani kan. Iya. Untuk orang tua nih. Untuk orang tua. Untuk orang tua Gani di 2030. Iya. Mah ya inilah Gani, inilah yang apa yang Gani lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Semoga bermanfaat, semoga bikin bahagia orang tua, semoga bikin mama ayah bangga. Itu sih Iya. untuk orang tua di 2030 ya. Ya. Keren. Ya kita udah mau masuk 30 menit. Mungkin ya kita akan tutup lah ya radio kita kali ini. Ya. Hatur nuhun wargi Bandung sudah nemenin waktu kita hari ini di Expose Bandung. Dari kabar kota, cerita inspiratif Gani tadi, mulai dari dia berkarang taruna, kemudian bermahasiswa, berketua BEM, aktif di organisasi gitu, sampai obrolan santai kayak tadi gitu. Semoga bisa jadi teman yang menyenangkan di sela-sela aktivitas kamu lah ya. Ingat, Bandung bukan cuma kota, ia cerita, ia rasa, ia rumah, dan kita semua adalah bagiannya. Kalau hari ini belum sempurna, nah besok kita coba lagi sama-sama lebih baik, lebih cerah. Saya Ali, pamit undur suara. Sampai jumpa di frekuensi yang sama. Tetap jaga diri, jaga hati, dan jaga Bandung. Sekali lagi terima kasih Gani Siap, telah menyempatkan sama-sama. waktunya. Untuk kawan-kawan yang mendengar cerita kita hari ini, tolong follow sosial media kita di platform manapun, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Dan tolong juga subscribe channel ini, support terus kita, subscribe, like, share, and comment. Ya, sekali lagi ya, saya Ali, pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.